Ini target Sinteyong di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong blak-blakan mengungkapkan target realistis di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya ada Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang akan menjadi lawannya. Lalu dua tim lain yang menjadi penantang skuad Garuda adalah Bahrain dan juga China. Keduanya memiliki ranking FIFA yang jauh di atas Timnas Indonesia. Melihat peta persaingan ini, Sinteyong pun realistis tidak mengincar posisi pertama dan kedua di klasemen grup. Jepang dan Australia pun dianggap punya peluang besar untuk finish di posisi kedua teratas. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 klasemen grup. Kami lebih baik melawan tim kuat, jadi situasi saling mengalahkan itu akan bagus. Jujur, di grup kami ada Jepang dan juga Australia yang memiliki peluang tertinggi untuk lolos. Ucap Sinteyong dikutip dari YouTube Lee Kyung-gyu. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa targetnya adalah finish di posisi 3 atau 4. Sehingga Timnas Indonesia bisa melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat. Akan bagus jika mendapatkan 2 tiket. Jika tidak, kami akan bermain di playoff dengan tiket 0,5, katanya. Adapun PSSI sendiri juga tidak menargetkan Sinteyong untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan federasi hanya menuntut skuad Garuda bisa memperbaiki ranking sampai 100 besar. Soal utang gol, Jens Raven, begini kata Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengomentari kembali pernyataannya terkait utang gol Jens Raven. Ia menyebut bahwa ia tidak terlalu ambil pusing akan hal itu, karena awalnya ia tidak berniat seperti itu. Seperti yang sudah diketahui, Raven turun sebagai pemain pengganti di pertandingan pertama Piala AFF U19 2024 antara Timnas Indonesia U19 menghadapi Filipina U19. Sang striker sukses mencetak 1 gol yang membawa skuad Garuda menang 6-0 atas The Ascals di laga ini. Di sesi jumpa pers seusai laga, Indra Syafri sempat mengeluarkan pernyataan menarik. Ia menyebut bahwa Raven menjanjikannya 2 gol di laga itu, sementara ia hanya mampu mencetak 1 gol. Jadi sang pelatih berkelakar akan menagih gol itu di pertandingan kedua melawan Kamboja nanti. Baru-baru ini, Indra Syafri memberikan klarifikasi terkait utang gol Raven tersebut. Jadi konteks saya dengan Jens Raven itu bercanda saja, buka Indra Syafri kepada awak media dalam sesi latihan Timnas Indonesia U19, Jumat tanggal 19 Juli tahun 2024. Menurut Indra Syafri, ia awalnya hanya mencoba memotivasi sang striker agar mampu mencetak gol di laga ini. Namun sang striker mampu membuktikan kemampuannya dan mencetak 1 gol pada laga tersebut. Saya bilang, Jens, kamu main hari ini. Saya butuh 1 atau 2 gol dari kamu untuk bisa dari 5-0 menjadi 7-0 dan dia bilang, ya saya bisa. Dan dia buktikan dia bisa mencetak 1 gol, ungkap sang pelatih. Jadi apa yang saya katakan kemarin itu dalam rangka memotivasi dia, supaya dia enjoy, sambung Indra Syafri. Fans Timnas Indonesia bikin Sinteyong terharu. Sinteyong merasa terharu dengan apa yang dilakukan fans Timnas Indonesia pada dirinya. Bahkan, hal yang sama tidak pernah terjadi di negaranya sendiri, yakni di Korea Selatan. Sinteyong sendiri dianggap punya peran yang penting atas peningkatan prestasi Timnas Indonesia belakangan ini. Sebagai seorang pelatih, dia dinilai telah meningkatkan level skuad Garuda. Dan yang paling baru, ia pun membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024.
Rangkaian capaian tersebut membuat Sinteyong sangat dicintai fans Indonesia dan itu terlihat pada duel lawan Filipina pada Juni yang lalu. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno pada 11 Juni yang lalu. Usai laga tersebut, fans di stadion meneriakkan nama Sinteyong dengan sangat lantang. Dan momen itu pun sangat berkesan bagi sang pelatih. Suasana di Indonesia sulit diungkapkan dengan kata-kata. Para penggemar merayakan malam yang gila. Presiden sendiri datang dan stadion penuh dengan sesak, kata Sinteyong dalam obrolan dengan YouTuber Korea Selatan Lee Kyung-kyu. Mereka sangat heboh, semua meneriakkan nama saya dan menyanyikan sebuah lagu. Semua bersama-sama meneriakkan nama Sinteyong dan Sinteyong. Momen ini sangat emosional, sambung pelatih 53 tahun tersebut. Seperti suasana Korea selama Piala Dunia 2002, tapi pada saat itu kami tidak meneriakkan nama kami dan tidak meneriakkan hiding, kata Lee Kyung-kyu. Tapi orang Indonesia meneriakkan Sinteyong dan Sinteyong. Saya juga tidak tahu kenapa begitu, timpal Sinteyong. Indonesia vs Kamboja, pesan khusus Indra Syafri untuk Garuda Muda. Timnas U19 Indonesia tak mau berpuas diri meski meraih kemenangan telak 6-0 saat melawan Filipina pada laga pembuka penyisihan grup A Piala AFF U19 2024. Menatap laga kedua melawan Kamboja, Garuda Muda tetap fokus merebut 3 poin berikutnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Kota Surabaya, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024 besok malam. Demi mewujudkan ambisi tersebut, pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri memberikan pesan khusus kepada Arhan KKDKK, yaitu tidak menganggap enteng kekuatan lawan. Seperti diketahui, pada laga sebelumnya, Kamboja takluk 2-3 dari Timor Leste. Berkaca dari hal tersebut, ia berharap pemain tetap menunjukkan penampilan terbaik di atas lapangan dan pantang menganggap enteng kekuatan lawan. Pesan saya kepada para pemain, jangan pernah anggap mudah setiap pertandingan yang dilalui karena hal itu yang membuat mental mereka berkembang, kata Indra Syafri. Apalagi ini pemain-pemain muda dan harus dikawal untuk terus dijaga mental juaranya, mental pemenangnya. Itu yang harus selalu dipahami, katanya. Ia juga memberi isyarat bahwa melawan Kamboja akan melakukan rotasi pemain. Hal itu dilakukannya karena di babak penyisihan grup ini dimanfaatkannya untuk mencari komposisi terbaik tim. Saya pastikan akan ada rotasi di beberapa posisi pemain. Nanti kami tahu di babak selanjutnya siapa sih komposisi terbaik yang ada dari 23 pemain. Laga melawan Filipina kami jadikan evaluasi untuk membentuk tim di babak selanjutnya, tuturnya. Pelatih asal Sumatera Barat itu memastikan Timnas U19 Indonesia akan tampil all out di 2 laga sisa, melawan Kamboja dan Timor Leste.